Hello everyone, welcome to my channel. Balik lagi bersama Rati di sini. Kita lanjutin segmen Real Talk dan kita bakal kenalan lagi nih sama Rati. Rati ini siapa? Kesehariannya ngapain aja? Kerjanya ngapain? Yuk silahkan. Udah dong. Langsung dong. Oke. Hai. Aku Rati. Nama asli aku Rati, tapi aku juga bisa dipanggil Arbi. Iya, sejenis gak sih? Sejenis, ya nama panggung lah gitu. Atau siapapun teman-teman biasanya bule gitu kan rada susah tuh nyebut Rati. Iya sih. Rati, jadi lebih cepet tuh Arbi gitu. Arbi. Aku itu dancer. Terus aku juga sekarang sih lagi ngejalanin usaha kecil-kecilan sih, UMKM gitu. Oke, usaha apa tuh? Aku buat almond milk. Apalagi? Kayak banyak deh. Almond milk, terus susu kurma, susu-susuan gitu. Lagi usaha ya, sejauh ini lancar lah ya. Iya, aku juga udah sempet nyobain kan yang susunya. Iya. Bener enak sih. Cuman lagi nggak aku banget. Itu pre-order semua ya yang kamu bikin ya? Iya, pre-order, soalnya aku buat sendiri. Soalnya kayak masih belum nemu gimana caranya tuh biar bisa tahan lama gitu ditaruh di toko-toko dan yang lain. Soalnya kan itu minuman aku buat tuh kayak tanpa gula sama tanpa pengawet. Jadi emang buat minuman yang sehat banget sih. Kemarin tuh tahan berapa ya? 3 hari doang ya? 3 hari sih, tapi kalau dia beku lama sih. Oh, bisa dibekuin ya? Bisa 2 mingguan. Betul, kalau mau minuman yang sehat-sehat bisa tuh guys, yang di Bali bisa order. Nama IG-nya Rabu Cakes. Betul, nanti aku isi daerah Bukit. Kalian bisa follow, bisa langsung order nanti. Betul. Terus apalagi? Kesibukannya apalagi nih sekarang? Aku sibuk rebahan guys. Kayaknya semua sibuk rebahan sih. Scroll TikTok. Waduh, anak TikTok nih. Ya apa ya? Ya sekarang kan lagi pandemi nih lah, jadi lagi yang memang susah sih untuk kayak dapetin kerjaan itu kan. Apalagi aku tuh dari dulu tuh yang memang ya udah kita kontrak sama freelance aja kan, ngedance gitu, mana-mana emang nggak ada pengalaman kerja kayak buat di kantoran atau ya kerja kantoran itu nggak ada sih. Cuman memang di dulu sih di manajemen agency aku yang dulu memang sempat belajar juga kayak nge-manage semuanya, maksudnya belajar juga, cuman memang tanpa sertifikat, tanpa piagam. Jadi kalaupun aku ngelamar kerja di kantoran atau di mana, aku bilang aku bisa nih nge-handle ini, tapi ya nggak bisa kan. Maksudnya nggak percaya juga karena emang nggak ada bukti gitu. Betul, iya sih, kayak mungkin nggak harus sarjana gitu, nggak harus lulusan sarjana atau diploma gitu, mungkin ada, tapi kebanyakan kan pasti ada tuh di lowongan pekerjaan tuh harus lulusan ini, harus sarjana lah apa gitu kan. Kadang kalau misalkan kita nggak punya sertifikat apa gitu, meskipun kita bisa, jadi nggak bisa nge-apply gitu. Soalnya kebanyakan yang sekarang itu dicarinya tuh yang udah punya pengalaman setahun, 2 tahun gitu di bidang yang mau di-apply gitu. Iya juga sih, kayak mau belajar baru lagi, misalkan kita meskipun kita willing to learn ya, mau belajar apapun itu, kadang kalau tempat yang ada juga nggak bisa ya, nggak bisa nge-apply. Padahal mungkin kita juga mau aja ya belajar. Cuman ya susah sih gitu. Ya, sementara masih menunggu ya, kita masih bersabar ya, para entertainer di luar sana yang sama nasibnya seperti kita, masih menunggu job yang akan datang. Apalagi pariwisata mati nih, kalau pariwisata mati, entertainer juga mati jobnya. Untuk sekarang sih aku fokus di ngejalanin usaha aku aja tuh yang Rabu Cakes gitu. Terus juga sibuk latihan juga sih. Maksudnya kita ini
dancer kan, maksudnya jangan sampai kaku Iya, gitu. betul. Tiba-tiba nanti ada klien gitu mau kita isi acara ini, terus kitanya kaku gitu kan kayak Iya juga, yang sibuk-sibuk yang nggak ada duitnya ya. Sama lah kayak aku sekarang bikin konten gitu, nggak ada duitnya juga, tapi kita masih bisa ngelakuin buat biar beraktivitas aja gitu kan. Yang penting yang penting bergerak. hari-harinya itu produktif. Yes, yang penting tetap ada produktif. aja hasilnya. Anyway, Rati ini adalah adik kelas aku guys. Jadi kita kayak udah berapa lama ya kenal ya jadinya? Dari SMA. Jadi sekarang ini 2022, itu kita SMA 2008 2009 loh. Iya. Udah 20 tahun dong, wow gak berasa. Tapi kita dulu belum sedekat ini. Iya, cuma Malah kenal kita nggak aja. pernah sapa-sapaan ya dulu di sekolah ya. Tapi kenal aja gitu, tahu nama. Dia kayak tahu aja, oh itu adik kelas gitu. Terus emang nggak pernah ngobrol juga karena aku di sekolah kayak bener-bener kayak nggak bergaul gitu loh. Aku nggak bisa bersosialisasi dulu, mungkin aku nggak seramai sekarang guys. Dulu tuh aku minder banget orangnya, insecure gitu kan. Kalau nggak sama temen-temen sekelas itu, di luar temen sekelas aku tuh kayak asing bagi aku gitu. Kalau nggak dideketin duluan aku nggak ngobrol gitu. Aku seringan ngeliat kalian tuh cuman kalau ada di studio tadi doang. Oh itu namanya Leni gitu doang. Sisanya nggak pernah nemu lagi di kantin, nggak pernah. Sedangkan aku tuh orangnya suka keliling-keliling sekolah. Iya sih, kehidupan kita kayak udah kelas studio. Dan kita deketnya malah di Pas udah tamat. kerjaan. Kan Iya, kita iya. sempet di satu agensi, meskipun beda ini sih. Aku masuk di agensi ini, terus aku keluar, dia masuk gitu. Dan disitulah dikiranya dia adik aku guys. Dikiranya kembaran aku. Karena aku keluar ada dia, dikiranya aku. Malah aku ingat-ingat lagi saudaraan sama Leni kan gitu. Dalam hati, Leni mana ya? Leni yang mana? Leni. Tapi karena mikir, oh dulu kakak kelas nih kali ini, oh mungkin karena mukanya bulat mirip-mirip. Oh Leni itu, oh iya tahu gitu. Struktur mukanya mungkin sama, apalagi pas makeup mungkin ya. Kalau orang Bali makeupnya yang seingat kakak nih, kalau misalkan lomba-lomba gitu atau pentas gitu, yang dipilih tuh yang struktur mukanya sama, biar makeup tuh jadi kayak kembar semua gitu, kayak mirip semua. Kalau nggak salah gitu ya, itu yang bagus ya kayak gitu. Terus postur tubuh kita juga mirip. Iya, tingginya sama. Padahal ya aku dulu di kelas ada sih yang tinggi, tapi yang aku nggak pilih lomba gara-gara ketinggi sendiri. Derita orang tinggi memang gitu Iya. ya. Padahal maksudnya aku satu-satunya yang tinggi masuk seleksi waktu itu. Enggak deh, ada satu kelas lain yang masuk seleksi juga. Nggak kepilih gara-gara tinggi. Jadi kayak nggak ada pasangannya gitu loh di stage. Ya bisa paham sih kalau untuk performance itu biar bagus, biar line-nya bagus gitu kan, harus tingginya sama, postur tubuhnya sama gitu, emang cantik sih kelihatan di stage gitu. Cuman jadi kayak aku nggak nerusin di tradisional ya karena itu guys. Jadinya larinya ke modern gitu. Nggak lari sih, aku tetap masih tradisi, tapi lebih ke untuk upacara-upacara, bukan untuk kerjaan gitu. Waktu angkatan aku sama angkatan kalian kayaknya untuk yang jurusan tari pada waktu itu ya, tingginya itu kebanyakan medium. Rendah dan medium. Banyakan rendahnya. Sedangkan yang tinggi itu cuma 1, 2, 3 orang. Sedangkan kalau untuk tarian yang grup paling enggak 5 gitu. Sedangkan kalau dicampur tuh sama yang tinggi tuh mungkin kayak kurang manis aja gitu ya. Apalagi yang cowok-cowok. Mohon maaf ya, bukan body shaming. Maksudnya untuk tarian couple itu kita susah banget Nyari pasangan. nyari pasangan kita susah banget. Dan itu nggak cuma di tari tradisional nggak sih? Modern juga. Nggak cuma zaman sekolah, sampai sekarang pun aku nggak pernah dapet temen buat couple dance karena nggak ada yang lebih tinggi dari aku guys. Bener. Dari orang tinggi. Iya, setidaknya 10 cm. Iya. Lebih tinggi. Anyway, mungkin belum tahu nama asli aku tuh tadi disebutin terus, itu nama asli aku guys. Leni. Mungkin yang belum tahu ya. Dipanggil Lin. So ya, aku
punya 3 nama, jadi nama asli aku yang tadi, Lin itu nama panggung aku pas ngedance. Terus yang di YouTube sekarang orang-orang pada sering manggil Ryu pada sering manggil itu. Aku juga suka sih. Ada yang panggil Cici, ada yang manggil Bunda. Wow. Cina ya Bu? Sok Cina, nggak tahu sih. Nggak tahu kenapa. Mungkin dianya yang Chinese jadi kebiasaan manggil orang yang lebih ini tuh Cici ya Cici gitu. Terus kita juga banyak samanya sebenarnya guys. Kalau orang-orang selalu bilang kita kembar, kita bisa relate gitu loh, karena kita banyak samanya, terutama di bagian horor. Horor. Kita masuk ke segmen horor sekarang karena ini aku mungkin pernah cerita di live atau IG story kalau aku punya temen-temen grup yang namanya garis-garis horor. Aku sebutnya garis-garis horor. Kita nggak punya nama sih ya gengnya. Cuman aku sebutnya garis-garis horor karena kita selalu ngumpul dan selalu ngomongin horor. Padahal masih penakut. Normal sih sebagai manusia itu pasti takut. Tapi kayak suka aja ngobrolin gitu, kayak seru aja gitu. Dan emang beberapa mimpi kita nggak ada yang sama kan. Dari situ juga kita deketnya juga kan. Iya benar-benar. Kayak dari zaman aku kan sempet cerita juga kalau aku sering mimpi aneh dan itu dari kecil. Dan kita juga sempet ngobrolin itu kan. Ada satu mimpi kita yang sama, dia kamu juga. Yang mana ya? Yang ada 2 cewek ketemu 2 cewek. Yang mana ya? Iya itu zaman sekolah dulu. Kayaknya udah dulu banget sih kita ceritanya itu. Kalau di kakak, ceritanya kakak tuh dibawa main sama 2 cewek ini, cewek-cewek cantik. Pakaiannya putih, kulitnya pun putih bersinar gitu, rambutnya panjang, cantik banget. Tapi diajaknya main ke hutan, di hutan di tengah hutan tuh ada rumah kecil yang udah rusak gitu. Iya. Kamu bilang mimpinya kayak gitu juga sama gitu. Cuman aku lebih ke nggak mimpi sih. Apa? Waktu itu tuh jadi ujian akhir nih, ujian keterampilan waktu SMK, ujian tari. Jadi tariannya itu tari klasik satu grup. Terus selesai nari itu mungkin karena capek juga kan itu ujian, jadi selesai nari itu yang langsung pingsan aja gitu, nggak nyadar. Nyadar tuh udah di rumah sakit. Oh iya. Waktu itu. Nah selama itu tuh aku nggak ngerasa tidur atau mimpi, cuman kayak ngerasa ya udah digiring aja nih sama 2 cewek kayak itu. Cuman emang mukanya nggak kelihatan, cuman emang putih aja, cantik ya. Iya cantik, nggak serem. Itu kayak ada di tengah hutan, digiring kayak gubuk kecil gitu. Di situ aja main lama. Ternyata begitu sadar dia di rumah sakit, terus dijagain sama mamaku. Dibilangnya lumayan lama pingsannya, sampai kan ada tuh kalau orang pingsan tuh ada yang dipencet jempol kakinya gitu biar sadar gitu kan. Iya. Itu dipencet udah sampai waktu aku sadar tuh sakit nih jempol kenapa memar, gila ternyata dipencet-pencet tuh nggak bangun-bangun gitu kan. Jadi panik, makanya dibawa ke rumah sakit. Itu dari sekolah tuh dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Itu sih. Kalau aku dulu siang bolong, padahal nggak pengen tidur tapi Itu juga tiduran. siang bolong. Iya, makanya waktu itu siang bolong, lagi nonton, nggak pengen tidur, sebenarnya tiba-tiba kayak masuk ke mimpi itu langsung kayak gitu. Terus emang diajak main doang di situ, main petak. Aku ingetnya main petak umpet, diajak dari sini, aku yang jaga. Terus tiba-tiba mau sadarnya itu mau balik ke badan. Kalau rasanya kayak mau dibalikin ke badan itu kayak ada yang ngedot dari atas gitu. Terus mereka berdua tuh cuma dada doang gitu dari bawah, dada kayak senang habis diajak main gitu kan. Akunya yang ketakutan. Pas bangun kok aku ketiduran gitu. Kayak apakah ini sudah waktunya? Nggak sampai situ sih. Kalau dulu mungkin kayak belum kepikiran mungkin itu mimpi apa ya. Kayak masih nganggep itu bunga tidur aja. Jadi kayak nggak ada takutnya sih. Kalau sekarang mungkin kalau baru dipikirin kayak seaneh itu ya mimpi dulu itu. Soalnya waktu itu juga percaya nggak percaya sih ya. Jadi nganggapnya kayak ya udah lewat aja gitu. Soalnya emang ngerasa kayak itu mimpi juga nggak mimpi sih. Itu yang aku lihat tuh kayak
nggak jelas sih maksudnya apa, digiring itu ngelewatin hutan, tapi hutannya rapi ya, nggak yang berantakan gitu sih. Terus ada buku kecil di tengah-tengah hutan banget, tapi ada kayak sinar matahari itu kayak pagi-pagi itu di hutan gitu loh suasananya. Iya, yang sinarnya tuh tembus dari pohon gitu kan, iya, jadi iya. bagus gitu. Nggak panas sejuk gitu, cuman kayak dia main aja itu, lari-larian muter-muter kebun kayak muter-muter bubuk gitu, tapi nggak capek, udah terus sadar aja kayak gitu. Yang ini boleh diomongin nggak? Yang kamu bisa lihat? Lihat apa? Iya. Yang mana? Nggak, maksudnya yang bukan kalau kamu punya six sense gitu loh. Oh, tapi aku bukan paranormal ya. Enggak sih, maksudnya kayaknya bakalan setiap orang punya deh pengalaman gitu. Pernah ngeliat? Iya. Iya sih. Tapi nggak harus yang punya kemampuan kayak gitu, bisa melihat tiba-tiba terus indigo atau apa gitu. Mungkin nggak semuanya, mungkin memang tingkat sensitivitas orang aja, mungkin kepekaan orang yang beda-beda. Tapi kalau dibilang six sense kayaknya enggak sih akunya ya. Ya atau cuma peka aja sih. Iya sih, mungkin lebih ke peka ya. Soalnya emang, tapi bedanya kalau kamu kan sering kan ngeliatnya, lumayan sering kan. Kalau kakak tuh nggak sesering itu, kayak nggak tahu, aku juga nggak tahu timingnya itu pas aku lagi kenapa apa, pas lagi capek atau pas aku lagi fit, aku nggak tahu timingnya. Jadi kakak kadang-kadang pernah ngeliat aja tapi cuma sekelebat, apa ya, kayak cuma sepersekian detik gitu loh, jelas banget tapi cuma sebentar, jadi nggak yang plek bisa tempat gitu. Kalau kamu ngerasanya ngeliatnya kayak gimana? Kayak jelas gitu, plek bisa di tempat atau sepersekian detik doang sampai? Nggak pernah lihat plek sih, cuman mungkin kayak sekelebat. Jadi waktu itu dari SMK sih kayaknya seringnya ya. Tapi waktu kecil kalau diinget-inget lagi sih sering gitu, cuman kayak ya gimana sih, waktu kecil banget ya, kayak SD sih. Jadi nganggapnya nggak tahu kalau itu tuh kayak roh atau makhluk apa gitu, enggak, cuman ngelihat aja gitu, cuman nggak pengen diobrolin aja kayak gitu. Lewat SMP nggak pernah. Waktu SMK sih lumayan sering, kan udah ngerti juga ya bedain makhluk begituan. Jadi kayak misalnya kan SMK tuh aku naik motor, jadi entah di sekolah, entah di perjalanan itu walaupun siang bolong itu sekelebat gitu sih. Entah kadang lagi naik motor terus ngerasa kayak diboncengin gitu, kadang juga sekelebat kelihatan di spion gitu. Jadi tapi yang kayak kaget cuman berusaha menenangkan diri aja karena kayak kalau aku takut jatuh mati, masa depan masih panjang nih gitu. Jadi kayak berusaha tenang aja, udahlah tenangin aja teh gitu, sabarin aja. Cuma dalam hati kayak bilang ya udah di belakang aja, jangan nongol di depan. Tapi mereka juga kayaknya nggak pernah ganggu ya, mereka punya hidupnya masing-masing sampai kita gitu. Tapi iya sih, cuman mungkin ada yang usil juga sih. Kalau usil mungkin emang sifatnya doang kali ya, yang pengen diperhatiin gitu, caper. Yang berbahaya justru manusia yang pakai mereka. Iya. Lebih berbahaya manusia sebenarnya. Ada pengalaman kayak gitu? Enggak sih ya, kalau pengalaman itu enggak, cuman kayak mungkin gara-gara cerita aja gitu. Tapi kalau dibilang emang serem sih kalau ada manusia yang manfaatin hal-hal mistis itu ya buat kayak balas dendam atau karena faktor iri hati, kayak itu serem sih. Cuman waktu itu aku ada pengalaman nih. Jadi kan mama papa aku tuh orangnya memang spiritual. Jadi mereka tuh lagi sembahyang nih, kayak perjalanan sembahyang gitu sama tante aku. Terus selesai sembahyang di tempat itu, di tempat suci itu, mereka mampir ke tempat temennya tante aku yang kebetulan orang spiritual juga. Kalau di Bali orang spiritual gitu kan lumayan banyak ya. Betul. Ya kan. Betul sekali.
Jadi kesana jenis-jenisnya, level-levelnya tuh lumayan banyak, beragam. Jadi kesana itu cuman buat kayak silaturahmi aja, kenalan gitu. Nah setelah itu pulang dari sana, aku nggak ikut nih, aku sama adik-adik aku nggak ikut, cuman orang tua aku aja sama tante aku. Terus mereka tuh dikasih bunga. Kalau ini tuh namanya bunga apa ya? Yang mana? Bukan kantil sih, tapi lebih Sedap malam. iya sedap malam. Iya sedap malam nggak banyak, cuman kayak 1 atau 2 itu dikasih, pulangnya malam. Terus aku nggak tahu, aku udah tidur sama adik aku. Terus pagi kan aku biasa tuh masak, dapur aku kan di luar tuh, seru aja gitu masak di luar. Terus nggak sengaja denger papa aku tanya ke mama aku, bilang ini bunganya mau ditaruh di mana? Taruh di dalam aja kali ya, di tempat kita sembahyang kan, Kamar suci gitu. kamar suci. Terus itu posisinya mereka berdua lagi di belakang aku yang kayak nggak tahu, punya feeling aja kok kayak rasa nggak enak ya. Langsung aku balik badan ngeliat bunga itu tuh, aku kayak jadi nggak enak, kayak nggak suka aja gitu, padahal tuh bunga cantik-cantik aja kan. Terus aku tanya dapat dari mana nih kayak gitu. Terus mama bapak aku cerita dikasih sama temannya tante aku di situ, katanya buat biar harum aja gitu ruangannya. Aku sampai bilang kayak gini, kalau memang mau harum ya udah pakai pengharum ruangan aja, ngapain pakai bunga gitu, nggak ngaruh baunya ya kan, nggak ngaruh baunya, udah buang aja, ini aja tuh ntar Rati beliin ya pengharum ruangan. Enggak, tapi mama bapak aku kan yang kayak yang ngapain nggak percaya lah sama aku, lebih percaya ke temannya tante aku kan, karena beliau itu juga orang spiritual gitu. Jadi nganggapnya ya udah baik-baik aja. Ya udahlah, mereka taruhlah di dalam vas, terus taruh di kamar suci. Terus pas aku giliran mau sembahyang, karena aku ada mau pergi, hawanya nggak enak gitu. Biasa kalau mau masuk kamar suci kan adem gitu ya. Itu hawanya nggak enak aja, udah ya nggak enak aja pokoknya. Terus setelah itu malam tidur kan sama adik aku biasa begadang nih. Nah adik aku udah tidur duluan, dia tidur duluan, aku rasanya tidur sekitar jam berapaan ya, 10:30 atau jam 11 kayaknya waktu itu. Terus tidur miring nih. Terus pas balik badan nih kayak buka mata dikit gitu kan, ada setengah sadar tuh ngerasa kayak ada sesuatu itu kayak bluk gitu ke muka, bluk jadi kayak ketindian gitu loh. Percaya nggak percaya, jadi kayak aku berusaha bangun tapi nggak bisa. Terus yang kayak aku setengah sadar tuh ngeliat adik aku yang di samping aku tuh tidur madep ke aku, tapi sambil yang senyum aneh gitu loh, kayak gini. Jadi kan aku dalam hati nggak ada pikiran gimana, cuma kayak mikir ini orang bangunin kayak aku ini loh lagi ketindihan kayak gitu kan, ini loh aku lagi ketindihan. Terus yang kayak pas udah berhasil bangun, aku ngeliat adik aku ya udah tidur aja pules gitu, tangannya malah dilipet kayak gini, nggak ada lurus-lurusnya kayak gitu. Wah apa nih kayak gitu kan, mikirnya kayak berusaha positif aja gitu. Terus udah pagi tuh adik aku olahraga di luar. Terus aku mau cerita nggak ya, takutnya nanti nih orang nggak percaya gitu kan. Terus aku cerita sama adik aku, Omang gitu kan, Omang aku setengah sadar nih sih semalam ya, antara mimpi atau enggak, aku tuh balik badan kayak ada yang nindih aku tahu. Jadi aku ngeliat tuh kayak transparan gitu, kayak warna tembok putih kayak gitu kan, nggak transparan, nembus pandang. Jadi cewek nih, tapi aku ngeliatnya cuma segini doang pas dia mau nimpa gitu. Jadi rambutnya panjang. Terus aku belum ngomong nih, aku udah terus adik aku udah bilang rambutnya belah tengah kan. Wah, shock berarti tuh ya juga. Iya, shock nggak tuh, langsung iya bener, kok tahu? Iya, dia dengan sadanya dia cuma bilang iya gitu. Terus ini pipinya gini, iya pipinya gini kayak gitu. Terus bibirnya kebuka agak panjang. Iya loh, aku belum ngomong kan, aku bilang kayak gitu. Iya orang tadi malam loh, aku lihat orang dia terbang tuh kanan kiri.
nggak takut atau gimana. Ya udahlah santai aja, aku juga ngantuk tidur aja. Wow, gitu ya. Sesantai itu. Terus yang aku karena ngerasa udah bukti nih, oh itu fix nih, kayak ya nyata gitu. Terus aku memberanikan diri lah, bilang ke mama aku duluan, Ma, aku ceritain dah yang tadi ke mama aku percaya nggak percaya nih, tapi lebih ke nggak percayanya gitu. Terus ada tetangga belakang rumah aku biasa ya nongkrong di rumah aku lah. Terus dia tiba-tiba bilang kayak gini, Bu, manggilnya kan Bu Ratih, ada Mang Ayu di dalam, di kamar luar kan? Ada, tapi lagi tidur. Oh masa gitu? Tak kira ada temennya tadi, makanya nggak berani manggil. Ada temennya gimana? Ada orang ribut kok suaranya tadi. Wow. Aku kan yang bilang, enggak, orang Ayu udah tidur kok dari tadi, dia tidur siang. Enggak, orang ibu lo dengernya dia lagi ketawa cekikikan itu sama temennya, makanya nggak berani ganggu. Oh mungkin ada temennya gitu. Dari situlah punya negatif thinking nih. Bilang ke mama tuh, apa nih? Terus aku bilang ke mama, Ratih yakin 100% itu karena bunga nih. Buang aku dulu. Buang sekarang juga, tapi mama aku tetap percaya nggak percaya. Sampai waktu itu cowok aku datang ke rumah. Cowok aku juga ya rada peka juga ya. Datang ke rumah, dia duduk di ruang tamu terus bilang kayak gini, Ari kerja ya? Ari itu adik aku yang pertama kan cowok. Ari kerja ya? Iya. Terus dia bilang, itu loh dia ada di kamar. Dia bilang gitu. Di kamar mana? Di kamarnya dia. Nggak ada siapa-siapa di kamarnya dia. Dia lo udah kerja, udah berangkat dari tadi sore. Di posisi cowok aku sore nggak tuh ya? Oh nggak, siang. Adik aku udah berangkat, cowok aku datangnya sore. Tapi masih terang kan. Langsung dia sampai ke kamar adik aku ngeliat, iya nggak ada. Tadi ada loh. Bahkan aku ngomong loh sama dia. Wow, sampai ngomong gitu. Nggak ada. Jangan kamu menakut-nakuti aku. Ada, tapi emang aku nggak lihat mukanya, cuman Ari itu membelakangi, aku panggil tapi dia tetap membelakangi. Jadi posisinya cowok aku tuh mau masuk ke kamar, adik aku nyapa, tapi adik aku tuh tidur hadap ke tembok. Di kasurnya tidur hadap ke tembok, main handphone. Dia denger suara handphone adik aku yang biasa scroll TikTok dan yang lainnya gitu kan, musik kenceng tuh dia denger. Panggil Eri gitu, nggak dijawab. Duduklah lagi tuh cowok aku di ruang tamu. Terus si Ari ini keluar mau kamar mandi. Dilihat cuma dari belakang doang gitu. Oh ya udah, pas dia tanya aku terus aku bilang adik aku kerja. Terus yang tadi itu siapa? Ya kan? Terus aku bilang lah ke mama papa aku, ini udah aneh gini kayak gitu. Langsung mereka berdua panik kan, yang kayak, wah, ya udah deh. Gimana nih ya? Coba dia tanyain ke tante aku kan ngerti begituan ya. Terus aku juga bilang, nggak usah, aku yakin 100% ini karena bunga, buang aja udah gitu kan. Saya tetap nggak mau, kayak kenapa sih bunga doang, kalau mau harum ruangan harum ruangan aja kayak gitu. Ya, mereka udah khawatir tuh kok bisa nyerupain adik aku kayak gitu. Sampai akhirnya malam aku ada keluar, terus malamnya balik lagi. Itu nyata loh aku lihatnya. Itu benar-benar si cewek itu terbang. Wow. Kanan kiri di dalam rumah aku terbang, kanan kiri dengan muka begitu. Tapi yang waktu itu yang kayak mulutnya oh gitu. Ini nih kayak senyum bibirnya lewat senyum. Herannya kok bisa berubah gitu mukanya jadi senyum. Apa karena dia tahu kalau kita tuh bisa lihat dia kayak gitu kan. Ya kayak, mana tuh lihat itu dia lagi terbang. Terus adik aku juga iya itu lagi terbang, dia kanan kiri, buang bunganya sekarang. Akhirnya ya udah bunganya tuh diambil sama papa aku kan udah kesel kan, dibuang masuk ke kamar. Terus tidur ya udah tenang aja, besoknya bunga itu kan bener bunga nih gitu. Berarti nggak tahu ya, entah orang yang kasih bunga itu ada maksud gimana atau gimana, nggak tahu juga. Cuman yang menurut aku sih itu tuh negatif ya kesannya. Jadi kalau memang kayak itu tuh sesuatu yang positif, nggak akan nakutin kayak gitu sih. Saya ngeganggu banget sih yang udah tenang-tenang gitu rumah jadi kayak wah kayak gitu.
bentuknya juga creepy kan, kayak ngangkutin gitu. Terus Ya, itu bunga kamu buang aja atau apa kamu kubur atau Enggak apa-apa, aku buang aja masuk sama. ngirim-ngirim. Habis itu udah Udah nggak ada lagi, balik lagi udah tenang aja gitu. syukur deh. Lumayan ngeri ya. Kayaknya itu kayak sama, kayaknya apapun kita kerjakan pasti ada ujiannya nggak sih? Ada cobaan gitu, ada kayak semacam tes gitu nggak sih? Kita sekolah aja ada tes untuk naik level gitu kan, apalagi kalau masalah kita belajar spiritual ya, yang ujian kita ya pasti berhubungan dengan spiritual juga gitu nggak sih? Mungkin sih Raya nggak tahu juga ya, lebih tepatnya kayak ya nggak mau sok tahu lah ya. Cuman aku ngerasain apa yang aku rasain aja. Cuman kadang lebih ke kayak misalnya aku ngerasain kayak gimana, aku nggak mau ngasih tahu temen aku karena takutnya nanti nakutin gitu. Kecuali nanti kayak temen aku yang bilang ngerasa gini nggak sih, baru aku cerita. Iya. Tapi aku sering disalahin karena bilang, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kan aku takut ngerusak suasana gitu ya. Iya, soalnya kan nggak semuanya bisa relate kan sama yang kayak gitu. Ntar kita yang dibilang creepy, kita yang dibilang aneh, nah nggak ada yang mau temenan. Aku sempat merasakan itu sih. Kayak nggak ada yang mau temenan gitu, nih orang aneh kayaknya. Wah, kayaknya udah lumayan lama ya kita ngobrolnya, udah kemana-mana. Dan kayaknya udah cukup ya perkenalan dari Rati hari ini. Mungkin next time kalau kalian mau kita ada obrolan kayak gini lagi, kita bisa bikin lagi, kalian komen aja di bawah ya. Ada teman satu lagi nih, satu geng kita, siapa tahu bisa masuk kalau dia mau juga, dan kalian mau juga denger cerita kita kayak apa gitu. Bisa komen aja di bawah, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Thank you for your support. Makasih juga udah nonton. Thank you Rati udah meluangkan waktunya untuk berbacot ria di sini. Thank you banget, semoga gak kapok, semoga bisa bikin konten lagi ke depannya. So thank you for watching guys. I'll see you on the next video. Bye.